Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali ini saya Fitri akan menyampaikan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan perencanaan kegiatan pengawasan menggunakan fuzzy logic. Bagaimana fuzzy logic dapat digunakan untuk pemilihan perencanaan kegiatan pengawasan? Mari kita simak. Sebelumnya, apa itu fuzzy logic? Fuzzy logic adalah salah satu cara untuk menjelaskan kekaburan, samar-samar, dan ketidakjelasan. Fuzzy logic ini memiliki derajat, jadi tidak hanya ya atau tidak, tapi juga rendah, sedang, atau tinggi. Di dalam Python, kita bisa menggunakan digit fuzzy untuk menemukan berbagai solusi. Prosesnya bisa dari nomor 1 sampai 8 dari mulai input, kemudian juga ada fuzzification, ada kemudian row evaluation, kemudian aggregation of row consequence, defuzzification, dan cross output. Untuk inputnya dalam kegiatan perencanaan pengawasan ini, saya menggunakan 5 input. Yang pertama adalah level risiko, kedua potensi terjadinya fraud, ketiga arahan pimpinan, keempat jumlah pengawasan terakhir dalam 5 tahun terakhir, dan selanjutnya paling akhir adalah hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Untuk variabel linguistiknya, semuanya kecuali untuk jumlah pengawasan, yaitu jarang atau sering. Nah, untuk yang lainnya menggunakan variabel linguistik rendah, sedang, maupun tinggi. Nah, ini untuk fuzzification, kita menggunakan tadi harus download dulu atau install dulu di digit fuzzy. Ini dataset yang digunakan, ada 10 baris dan ada 7 kolom. Untuk level risiko, setelah kita tentukan tadi variabel linguistiknya, kemudian kita tentukan range-nya, setelah ketemu range-nya akan ketemu grafiknya, maka kita akan tahu derajat keanggotaannya. Nah, akhirnya setelah dari derajat keanggotaan itu kita akan menemukan statusnya. Apakah itu statusnya rendah, sedang, atau tinggi sesuai dengan tadi variabel linguistik yang telah kita tentukan sebelumnya. Ini untuk input pertama yaitu level risiko. Untuk selanjutnya juga sama, baik potensi fraud, arahan pimpinan, jumlah, maupun pemeriksaan. Nah, dari status tadi, setelah kita temukan statusnya, kita bisa gunakan untuk membuat rule base. Jadi kita akan tahu dari rule base itu kegiatan ini atau area ini patut nggak sih untuk diusulkan menjadi dalam kegiatan perencanaan pengawasan. Nah, di sini jika arahannya tinggi, maka diusulkan. Atau jika risikonya tinggi, bisa juga risikonya tinggi, fraudnya tinggi, akan dilakukan pengawasan. Demikian seterusnya kita membuat rule base-nya. Nah, dari rule base itu tadi, maka kita akan memperoleh hasilnya. Ada 2 hasilnya, itu tidak diusulkan atau diusulkan dilakukan kegiatan pengawasan. Untuk selanjutnya, mari kita coba menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini tadi kita import library-nya dulu untuk NumPy dan Panda. Jadi import library ini untuk memasukkan tabelnya. Ini kita inputkan tabelnya tadi dari kemudian kita pilih tadi ya, hanya level risikonya masing-masing, level risikonya, potensi terjadinya fraud, arahan pimpinan, sampai ke input yang terakhir yaitu jumlah hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal. Nah, kemudian setelah kita menentukan tadi inputannya tadi ya, misalkan hasil pemeriksaan yang untuk area 10 berapa 2, maka kita soalnya membuat range subjektif dan algoritmanya. Nah, di sini range subjektif itu akan menentukan nanti derajat keanggotaannya seperti apa. Nanti akan ketemu level gambar dari level risiko itu atau grafiknya tadi ya. Nah, di situ tadi ada 5 grafiknya berdasarkan tadi ya variabel linguistiknya. Karena tadi dari variabel linguistik untuk level risiko ada 3, di sini grafiknya juga 3, potensi terjadinya fraud juga 3. Dan untuk yang lainnya, nah ini kemudian setelah dibentuk tadi grafiknya, maka kita akan ke dalam himpunan anggotanya atau fungsi keanggotaannya, sehingga kita ketemu statusnya. Setelah kita ketemu statusnya, maka dari status tersebut kita akan membuat rule base tadi dari statusnya. Jadi pertama tadi derajat
pengutaannya itu seperti apa, kemudian statusnya dari Dajjal itu mau masuk ke status apa sih. Nah, setelah berdasarkan rule base, maka kita akan menemukan hasilnya, yaitu ada tidak diusulkan ataupun diusulkan dilakukan kegiatan pengawasan. Nah, ini untuk referensinya. Dan terima kasih banyak. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.